Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara kesayangan kita, Mat Santina Podcast, mengukir prestasi berakhlakul karimah. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Sri Kandinya Madrasah MTSN 3 Jembrana. Siapa beliau? Nanti kita akan diskusi mengenai latar belakang, karir dan peran beliau atas kemajuan madrasah ini. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah salah satu pimpinan di madrasah kita, yaitu Bu Sri Rahayu, selaku Waka Kurikulum, Bu ya, Waka Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum. Kurikulum. Oke baik Bu. Hari ini episode spesial Bu, membahas tentang para stakeholder lah bahasanya gitu. Orang-orang yang sudah membangun madrasah ini cukup lama. Salah satunya adalah Ibu yang kita ajak berdiskusi di podcast ini. Sebelum saya ingin gali tentang karir Ibu, saya ingin tahu dulu Bu, Ibu aslinya dari mana sebetulnya? Kelahiran mana, asli mana? Ya. Terima kasih Pak Indra selaku host ya, host di podcast ini. Rupanya ini saingan dari podcastnya Deddy Corbuzier. Ya, saya lahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Tepatnya di sebuah desa di bawah kaki Gunung Ijen nih Pak. Jadi saya dari desa Sukosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Aslinya memang Bondowoso. Asli dari Bondowoso. Ya. Kemudian pada tahun 1988 saya menempuh pendidikan di FKIP Universitas Udayana yang ada di Singaraja. Yang sekarang jadi Undiksa. Ya, yang sekarang jadi Undiksa ya. Iya. Nah, saat itulah ada pertemuan nih antara Ibu dengan mantan pacar Ibu, suami Ibu yang sekarang. Iya. Akhirnya Ibu bertempat tinggal di Loloan Barat, Kabupaten Jembrana. Dan akhirnya sejak 88 itu dari sampai sekarang di Bali ya? Iya, di Bali sejak 88 sampai 93, kemudian tahun 93 mulai menetap di Kabupaten Jembrana ya. 93 itu saya baru masih SD itu. Belum juga SD itu. Ibu sudah tamat kuliah itu. Ya. Setelah 93 di Jembrana, mulai mengajar Bu, dari guru. Mulai mengajar menjadi guru itu tahun 93 juga sudah langsung mengajar, mengabdi di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Di sana ada Madrasah Sanawiyah Putri dulu Pak. Di mana itu Bu? Di Loloan Timur. Di Loloan Timur. Awal pengabdian di situ. Ya, awal pengabdian di situ dan kemudian 6 bulan kemudian tahun 94 itu mengabdinya di MTS Al Muslimun. Nah, itu cikal bakal dari MTS Negeri 4 sekarang. Jadi dulu namanya MTS Al Muslimun. Tahun berapa itu? Tahun 94. Oh, 93 ya, awalnya. 93 awalnya, kemudian 94 di Al Muslimun. Kemudian 96 diangkat menjadi CPNS di Man Amlapura. Karangasem nih. Iya, jauh sekali. Jauh, ya. Mulai di MTS 3. Mulai di MTS 3 tahun 97. 4 tahun berikutnya ya. Enggak, 96 diangkat menjadi CPNS di MTSN Amlapura di Man Amlapura. Kemudian 1 tahun kemudian di MTSN Negara saat itu 97. Saat itu masih bernama MTSN Negara. Jadi Ibu di sini sudah
25 tahun Di MTS di ini. MTS ini. Jadi nggak salah saya sebut sebagai iya. stakeholder. Iya, bahkan Ibu bisa disebut neneknya MTS katanya ya. Iya, iya. Karena dulu yang jadi murid di sini sekarang sudah punya putra-putri yang juga sudah bersekolah di madrasah ini. Jadi mereka kan cucu-cucu Ibu jadinya itu. Bahkan jadi guru juga di sini Iya. ada. Masya Allah. Ya, dulu murid-murid Ibu yang ada di sini juga sekarang sudah menjadi ada yang guru, ada yang staf, ada yang tenaga-tenaga di perpus dan sebagainya itu dah. Oke. Oke Bu, saya lama nih pertanyaan pribadi saya nih Bu. Iya. Saya sering perhatikan kalau Ibu kerja itu fokus sekali di mejanya itu. Apalagi soal merancang kaldi, Iya. kalender dengan sebanyak mapel itu dengan hari yang berbeda. Rumit seperti apa kerumitannya Bu? Kok telatennya luar biasa seperti itu? Ya, itu kan bagian dari tugas Ibu nih sebagai wakakurikulum. Yang pertama menyusun kaldik di awal tahun, kemudian membagi pembagian tugas, kemudian menyusun jadwal, kemudian Ibu konsultasikan ke Bapak Kepala kalau beliau ACC, ya Ibu lanjut kalau beliau menginginkan adanya perubahan-perubahan, ini geser, misalnya ini pindah sini, ya Ibu kerjakan lagi. Satu kunci untuk bekerja ya memang begitu Pak Indra, kita kerja keras dibarengi dengan rasa ikhlas. Nah itu dia. Ya, karena kalau kerja keras saja tidak ikhlas kita akan lelah. Betul sekali. Iya. Memang Tapi saya kalau- sering perhatikan Bu, kok betah ibunya Iya, ya. iya. Luar biasa. Jadi- Memang jadi buah bibir Bu. Orang yang paling telaten nih bakal kurikulum katanya gitu kalau di sini. Telaten, pelan-pelan tapi selesai. Itu kan tugas pokok, salah satu tugas pokok ya di kurikulum Iya, ya, iya. menyusun jadwal. Tapi kan ada juga nih Bu, jadwal-jadwal di luar pembelajaran khusus di kaldiknya kayak pembinaan. Itu kan Ibu juga yang ngatur ya. Iya, iya. Seperti apa itu? Bukan pasti susah cari celahnya itu. Iya, iya, benar. Jadi selain tugas yang Ibu sebutkan tadi, salah satunya juga kan tugas Ibu adalah meningkatkan prestasi akademik. Betul ya. Jadi, nah, untuk meningkatkan prestasi akademik itu harus dibarengi dengan pembinaan yang rutin. Ya. Ya, yang intensif, yang efektif dan tidak mengganggu proses belajar yang pokok ya, proses belajar pokok yang guru-guru pembina itu Jalani. ya. Jadi Ibu harus mengatur celah-celah di mana mereka tidak punya jam di kelas, kemudian bisa bertemu dengan siswa-siswa pembinaannya. Oh, gitu. Ya, Ibu komunikasi dengan para pembinanya. Jadi Ibu tanyakan jam berapa mereka kosong begitu. Jadi Jam memang berapa kuncinya mereka- komunikasi Bu, Iya. ya, komunikasi Ya dengan betul, komunikasi. Selain kemudian setelah komunikasi terjalin, kemauan, ya. kan ya. Kalau komunikasi sudah terjalin tapi Ibu belum mau ya kan tidak terwujud Iya. jadwalnya itu. Oke, betul. Selain itu Bu, tugas pokok sebagai wakakurikulum ini Bu, selain membahas jadwal, merancang jadwal, terus sepertinya kayak konseptor di salah satu lembaga madrasah itu. Apalagi Bu yang Iya. Itu secara umum kan sudah Pak Indra ya. Jadi dari proses menyusun jadwal, kemudian pelaksanaan PBM-nya, kemudian evaluasinya itu sudah secara umum itu. Sebenarnya ada tugas yang lebih penting lagi menurut saya ini sebagai wakakurikulum adalah membantu kepala untuk menciptakan suasana kerja di antara guru-guru ini supaya tetap semangat tapi tidak pernah merasa tertekan gitu. nyaman ya Bu ya. Iya, nyaman gitu. Salah satunya itu sih. Jadi karena kan hubungan guru dengan
kepala itu melalui saya, Ya, melalui ibu dulu kan gitu. Jadi bagaimana saya juga harus bisa menjembatani kepentingan guru supaya sampai kepada Pak Kepala, begitu Pak. Jadi proses itu hampir tiap hari Bu ya? Iya, tiap hari. Kan bagaimana saya mampu merangkul biar semuanya tetap semangat kerja, tetap dengan nyaman, tapi tetap dengan tujuan untuk memajukan madrasah kita ini tentunya. Karena itu modal kerja keras dan ikhlas itu memang tidak semata-mata slogan saja itu Pak. Iya, iya, betul. Jadi betul. memang benar itu harus. Jadi selain kecerdasan yang kita miliki, harus kita punya keikhlasan. Karena cerdas saja, jadi orang pinter, kita cerdas, pinter, IQ tinggi, tapi tidak punya rasa ikhlas, kan tidak. Gampang ngeluh. Iya, gampang ngeluh katanya ya. Baik. Oke Bu, berkembang lagi diskusi kita terkait di madrasah ini kan sudah banyak ini terkenal sebagai madrasah yang berprestasi. Tentu nggak bisa dipungkiri peran wakil kurikulum sangat urgent di sini. Salah satunya tadi membuat jadwal, mengatur jadwal guru dengan mata pelajaran dan jadwal ngajarin jadwal pembinaannya. Ibu capek nggak Bu? Capek manusiawi, ada titik-titik saya merasa lelah, tetapi alhamdulillah lelahnya masih teratasi sih Pak Indra. Ini kita minta tips ini Bu, nasihat. Iya. Tips mengatur itu Bu. Capek nih. Iya. Tapi saya sering perhatikan Ibu happy-nya luar apa ya? Kok happy Ibu ini ya? Apa memang nggak mungkin nggak punya masalah kira-kira gitu? Iya. Pasti ada caranya nih Bu. Iya. Mengatur masalah, memanage masalah. Iya. Belum di keluarga Bu, Iya. di sekolah. Iya. Itu bagaimana tipsnya untuk kami yang muda ini Bu? Oh iya. Sebenarnya mudah sih. Selesaikan satu persatu. Ibaratnya kita punya checklist nih Pak Indra. Iya. Punya checklist apa nih yang jadi bebanku hari ini apa. Kadang masuk ke kantor memang begitu. Kita punya beban. Apa ini? Oh berarti aku hari ini harus selesaikan ini dulu. Misalnya ini contoh kalau Ibu lihat tumpukan tugas siswa kan di meja penuh misalnya. Itu bikin kita juga menambah kita stres. Jadi ini dulu selesaikan. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan ini agar tersingkir satu persatu. Sudah selesai ini, kita urai lagi masalah yang lain. Apa nih yang jadi bebanku hari ini nih gitu. Jadi seperti itu, kita buat checklist saja mana satu persatu yang diselesaikan gitu Pak Indra. Intinya dikerjakan Bu ya, dikerjakan satu persatu. Jangan dibiarkan dipikirkan. Karena terus akan menumpuk gitu. Jadi diselesaikan satu persatu. Mana yang termudah dulu kita selesaikan dulu. Insya Allah rumitnya itu hilang. Kalau masalah keluarga, ya kita sendirilah yang memanage hati kita. Karena kalau masalah keluarga tentunya tidak bisa dibawa ke lembaga. Betul. Tidak semua masalah kita adukan kepada kepala misalnya. Pak, ini suami saya begini, atau anak saya begini. Tidak semua. Jadi itu harus kita yang pandai-pandai memanage hati kita. Iya. Tips nih Bu. Tips dari Ibu bahwa terutama kami nih Bu, guru-guru muda, terkhusus juga untuk guru-guru semuanya, tips dari Ibu supaya kami ini tetap semangat, tetap berprestasi, menjalankan tugas dengan sangat baik. Seperti apa ini Bu dari pengalaman Ibu? Pertama Pak Indra ya, ini juga sudah sebuah apa bisa disebut klise sih ya. Tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita berikan pada madrasah. Karena madrasah tentunya sudah banyak memberikan pada diri kita. Kalau menurut Ibu lo ya. Setuju. Iya. Setuju. Kita mempunyai status yang jelas. Kita di sini mendapat penghasilan untuk menyambung hidup kita, untuk anak istri kita. Nah sekarang yang akan kita berikan pada madrasah apa? Nah tentunya tugas-tugas kita semua itu harus kita kerjakan. Dengan ikhlas tadi ya.
dengan keikhlasan supaya tidak mengeluh. Toh juga semua beban kita itu bukan beban yang dibuat-buat kan Pak Indra. Itu Iya, memang iya. tugas yang jelas. Ibu ketika di sekolah itu melihat madrasah yang dari 25 tahun lalu, Bu, apa perubahan yang Ibu rasakan? Baik secara kualitas, fisik, proses gitu di madrasah ini. Ya. Sangat banyak Pak Indra. Dulu ketika tahun 97 Ibu masuk ke madrasah ini, kita masih hanya punya 3 ruang kelas. 3 ruang Ya, kelas. 3 ruang kelas, kemudian 1 ruang guru yang berbagi dengan ruang kepala. Itu dari segi fisik. Kemudian bertambah sehingga menjadi madrasah yang megah seperti sekarang ini. Dari segi kualitas ya tentu saja kita dulu hanya punya tenaga pengajar yang PNS-nya hanya 3, yang lain adalah tenaga honorer. Kemudian sekarang kita sudah banyak sekali memiliki tenaga-tenaga muda yang handal nih, contohnya seperti Pak Indra dan kawan-kawan ini. Saya dari bidang IT-nya sudah tertinggal jauh nih sama kalian ini. Nah, kalau kami kan masih tertatih-tatih belajar nih. Iya, iya. Walaupun tidak boleh kita diam, kita harus berubah juga, berusaha mengejar apa yang tidak kita bisa itu. Jadi memang Bu ya, dulu sangat manual Bu ya. Iya. Sekarang manual. sudah sangat maju. Sekarang sudah maju semuanya, sarananya bertambah, SDM-nya juga semakin mantap-mantap nih, hebat ini. Saya bangga melihat teman-teman, adik-adik, anak-anak yang bergabung di sini ini. Ya memang dulu Bu, di kampung saya Bu ya, pamor madrasah itu kurang. Tapi sekarang sudah sangat maju sekali. Iya, benar. Jadi orang sudah sangat melek terhadap madrasah. Iya, Jadi benar. kayak berlomba Iya. gitu masuk Iya. madrasah itu. Contohnya Ibu nih Pak Indra, Ibu sekolahnya di SD, SMP, SMA. Jadi dulu tidak mengenal madrasah. Dulu kita dengar sih ada nama MTS, MAN, tapi kita mengiranya di madrasah itu hanya belajar ilmu-ilmu agama. Jadi Iya. kita tidak berminat ke sana gitu. Karena kita ingin punya cita-cita jadi dokter kan Ya, itu dulu. betul. Ya jadi pilot, cita-cita masa kecil itu. Dan ternyata sekarang tidak menutup kemungkinan. Jadi tamatan madrasah bisa jadi apapun. Ini bisa saya katakan seperti itu. Pelajaran di madrasah sama dengan muatan kurikulumnya, sama dengan sekolah-sekolah umum. Bahkan ada tambahan muatan agama di muatan agamanya. Luar biasa, Jadi ya. jangan takut. Masuk ke madrasah juga bisa jadi dokter Pak Indra. Jadi guru maupun siswa bersyukur masuk madrasah. Iya benar. Luar biasa. Ini terakhir Bu, terakhir untuk sesi kita, tips, pesan, nasihat Ibu untuk madrasah ini, khusus pada guru-gurunya. Saya tidak akan mengambil dari diri sendiri, ini nyontek aja saya Pak Indra. Ya, Kerja cerdas, keras, ikhlas itu sudah cukup. Kerja cerdas artinya kita pandai menempatkan diri kita. Kita tahu kita harus bekerja seperti apa. Jangan merasa kita bisa, tapi kita harus pandai merasa gitu. Jadi jangan merasa bisa, tapi harus pandai merasa. Jadi jangan kita bekerja di luar wewenang kita. Kalau kita jadi guru ya jadi guru saja, jangan jadi kepala. Kerjaan kepala beda dengan pekerjaan guru. baik, Gitu. baik Bu. Kemudian kerja keras, artinya kerja keras ya kita jangan pernah lelah. Terutama di tugas-tugas pokok kita, tugas Ya. pokok yang memang menjadi inti dari profesi kita. Mengajar. Kerjakan aja semuanya ya, mengajar, administrasinya. Toh semuanya bukan dibuat-buat. Tidak ada yang aneh, misalnya yang di luar dari jalur kita tidak ada. Kemudian ikhlas. Nah, ikhlas itu masalah hati nih Pak Indra. Jadi bagaimana hati kita supaya melaksanakan sesuatu itu dengan tulus karena Allah. Ya, kalau sudah karena Allah nanti menurun tentunya akan sesuai dengan pimpinan, tentunya akan nyaman bersama teman-teman, akan bagus kepada siswa begitu Pak Indra. Luar biasa Bu.
wejangan, nasihat dan arahannya ya. Diskusi kita sangat menarik. Oke pemirsa, berakhir dengan sesi ini diskusi dengan Ibu Wakakurikulum MTSN 3 Jembrana yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan penonton dapat mengambil hikmah, pembelajaran dan inspirasi dari diskusi kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mat Santina Podcast, mengukir prestasi berakhlakul karimah.